Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas seorang tokoh legenda yang gak kalah mentereng namanya di dunia persilatan Indonesia. Kalau di Marvel ada The Daredevil. Nah, di Indonesia ada orang ini nih. Dia adalah Badra Mandrawata yang dikenal dengan sebutan si buta dari Gua Hantu. Jangan salah sangka dulu ya. Beliau buta bukan sembarang buta. Dia merupakan salah satu pendekar silat paling disegani di belantika dunia persilatan yang menguasai ilmu mata malaikat. Oke lah, jangan berlama-lama, buruan kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here, this is Topan Asfi Story. Saya tuh ngefans banget sama si buta dari Gua Hantu. Gue tuh ngefans banget sama si buta dari Gua Hantu. Namaku Badra Mandrawata atau si buta dari Gua Hantu. Si buta dari Gua Hantu adalah karakter utama dalam serial cerita silat yang diciptakan oleh komikus Ganesh TH dari Indonesia pada tahun 1960-an. Komik ini pertama kali terbit pada tahun 1967 dan dicetak ulang kembali pada tahun 2005. Komik ini adalah salah satu komik silat pertama karya komikus Indonesia yang telah mempopulerkan cerita silat khas Nusantara. Komik ini begitu populer sehingga diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar bergenre film laga pada tahun 1970 dengan judul yang sama. Pada zamannya, karakter si buta telah dikenal pembaca dari berbagai pulau di Indonesia karena petualangan si buta dimulai dari Banten hingga menyeberang ke banyak pulau seperti Bali, Flores, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Gokil ya guys. Beliau tunanetra tapi bisa nyebrang dari pulau ke pulau. Kalau kita naik Cipaganti aja lama ya. Pencipta si buta dari Gua Hantu. Guys, sebagai informasi aja ya, si buta dari Gua Hantu ini merupakan komik guys, beda dengan Wiro Sableng. Kalau Wiro Sableng itu novel ya. Nah, novel itu hanya tulisan aja, tapi kalau si buta dari Gua Hantu ini ada gambar-gambarnya. Mungkin lebih disukai sama para pembaca ya guys. Nah, langsung aja kita bahas. Karena si buta dari Gua Hantu ini juga merupakan tokoh fiksi, pasti ada penciptanya guys. Ya, beliau adalah Ganesh Tiar Santosa yang lahir pada tanggal 10 Juli 1935 dan wafat 10 Desember 1995. Lebih dikenal dengan nama pena singkatnya Ganesh TH. Adalah seorang komikus Indonesia terkenal yang merupakan salah satu tonggak kejayaan komik Indonesia. Pada masanya, Ganesh TH merupakan salah satu dari 3 dewa komik Indonesia bersama dengan Jan Bintaraga dan Teguh Santosa. Kisah dalam komik-komiknya begitu memikat hati pembaca komik Indonesia pada era tahun 1970-an sampai 1980-an. Ganesh TH menciptakan tokoh si buta dari Gua Hantu yang menjadi merek dagangnya dan merupakan tokoh komik lokal yang paling populer sepanjang masa. Komik si buta dari Gua Hantu adalah komik silat Indonesia yang pertama. Terbitan perdananya langsung meledak, sehingga komik Indonesia saat itu menjadi dilanda demam silat. Nah guys, ada demam silat ya. Sehingga banyak komikus lain yang mengekor di belakang kesuksesan si buta. Dikabarkan bahwa komik seri perdana si buta ini dicetak hingga ratusan ribu eksemplar. Serial si buta dari Gua Hantu karya ciptaannya tidak akan pernah dilupakan banyak pembaca dari berbagai pulau di Indonesia. Hal ini disebabkan karena petualangan si buta dimulai dari Jawa Barat hingga menyeberang ke banyak pulau seperti Bali, Flores, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Gokil ya. Nih keren ini nih.
Pak Ganesh TH ini ya, yang menunjukkan bahwa pengetahuan Ganesh yang luas dan kecintaan pada tanah airnya yang begitu dalam. Tuh kan, gue bilang juga apa. Ganesh TH dengan si buta dari Gua Hantu bersama dengan komikus legendaris lainnya seperti Jan Mintaraga dan Teguh Santosa merupakan salah satu ikon puncak sejak Kok Tuan Gi, R.A. Kosasi, Jamnuddin, dan Teguh Harjo. Sejarah panjang komik Indonesia mencatat nama Ganesh TH sebagai salah satu legenda komikus Indonesia. Sinopsis si buta dari Gua Hantu. Cerita yang berlatar di Nusantara pada zaman kolonial Hindia Belanda ini menceritakan kisah hidup tragis Badra Mandrawata, seorang pendekar silat dari perguruan pencaksilat Elang Putih yang hancur hidupnya setelah tunangannya Mbak Marni Dewiyanti dan ayahnya Paksi Sakti Indrawati serta saudara-saudara seperguruannya tewas di tangan seorang pendekar kejam misterius yang dijuluki si Mata Malaikat. Balas dendam Badra pada si Mata Malaikat harus dibayar dengan kehilangan indera penglihatannya. Walaupun kemudian ia secara tak sengaja menemukan sebuah gua angker tersembunyi dan berhasil mempelajari ilmu ajian langka dalam gua tersebut. Setelah muncul dari pengasingannya dalam gua angker tersebut, Badra dihadapkan dengan kenyataan yang lebih pahit. Kekasihnya Marni ternyata masih hidup, tapi udah disikat orang lain guys. Istilahnya udah jadi istri orang. Merasa sangat sedih dan marah pada kenyataan, Badra kemudian mengasingkan dirinya dan berkelana sehingga kemudian dikenal dengan julukan si buta dari Gua Hantu. Bersama teman monyetnya yang setia yang bernama Wanara, biasa sih kita kenal dengan nama Kliwon ya. Cuman ini mungkin versi komiknya ya guys. Si Badra Mandrawata berkelana membasmi kebatilan dan kejahatan serta membantu orang-orang yang lemah dan tertindas di seluruh penjuru Nusantara, sekaligus mencari kedamaian dalam hatinya. Keren ya guys ya. Kekuatan si buta dari Gua Hantu. Seperti superhero buta pada umumnya, si buta dari Gua Hantu juga memiliki kekuatan luar biasa. Beliau memiliki ilmu silat yang tinggi dengan menggunakan pedang atau tongkat. Juga menguasai ilmu membedakan suara, senjata pamungkas yang mampu membedakan setiap benda berdasarkan gesekan udara. Guys, seperti halnya Gundala Putra Petir dan Wiro Sableng yang sudah diangkat ke layar lebar di versi terbarunya. Kali ini si buta dari Gua Hantu direncanakan akan dibuat versi terbarunya ya guys. Jadi penasaran nih gua. Melalui Jagat Cinema Bumi Langit. Nah, Jagat Cinema Bumi Langit sendiri telah mengumumkan film-film yang akan tayang pada jilid 1. Selain mengumumkan judul, Bumi Langit juga memberitahu bintang-bintang yang akan bermain di dalamnya. Jadi penasaran kan, siapa yang bakal menjadi Om si buta dari Gua Hantu ini ya guys. Dari 8 judul yang sudah diumumkan, si buta dari Gua Hantu termasuk salah satunya. Sayangnya tak ada pengumuman mengenai karakter utama, padahal pengumuman terkait filmnya sudah dilakukan jauh sebelum perilisan Jagat Cinema Bumi Langit ini. Ya udah, sabar aja ya guys, tunggu tanggal mainnya, oke? Apa yang menarik di diri gua terhadap material buta ini adalah buta ini di set di zaman Indonesia sedang keras-kerasnya gitu. Dalam proses pembuatannya nggak main-main nih guys. Sutradara si buta dari Gua Hantu, Bang Timo Cahyanto akan mengirimkan pemain Badra Mandrawata langsung ke gua terpencil di Jawa Barat. Karena kegilaan seorang Badra Mandrawata tidak bisa hanya akting, tapi seyogyanya dirasakan sepenuh raga dan jiwa untuk bisa transformasi menjadi si buta. Mohon sabar aja ya, kata Bang Timo. Komitmen para cast sedikitnya dalam arti kata dua karakter ini gitu ya, akan harus totalitas banget. Seperti diketahui guys, Jagat Cinema Bumi Langit terdiri dari 4 era, yakni Legenda, Jawara, Patriot, dan Revolusi. Si buta memang berasal dari era Jawara, berbeda dengan Gundala. Ia datang dari era Patriot. Dalam penggarapannya nanti, Bang Timo sudah menjanjikan satu hal. Ia akan mengangkat mitos kesaktian yang memang melekat pada masa itu. Kita justru pengen kasih lihat adalah di mana Indonesia itu sedang dalam keadaan bukan titik nadir, cuma
kita sedang kayak struggling banget. Yang pasti misi gua di Si Buta dari Gua Hantu itu mutlak untuk memperlihatkan sebuah kapsul waktu di mana dunia jawara dan kekayaan negara kita sebagai induk beratus-ratus suku yang kaya budaya dan kesaktian yang sekarang sering dianggap mitos. Katanya gitu. Bener juga sih guys. Nah makanya ya, selain Gundala dan Si Buta dari Gua Hantu, jagat sinema Bumi Langit juga mengumumkan jagoan lain seperti Mandala, Sri Asih, Kodam, Aquanus, dan sebagainya. Nah, makin seru kan dunia superhero Indonesia. Gak kalah sama Marvel dan DC Comics. Oke guys, cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.